Golkar. Jadi memang aturannya seperti itu. Ojo kok kesepakatan kan ini sudah ada kesepakatan jahat tuh ini. Kesepakatan maling. Karena apa? Masyarakat gak jelas, aturannya gak jelas. Daripada ngurus sertifikat umum kan lebih mahal. Enak dengan PTSL mana berapa seket ya. Ini pemahamannya masyarakat seperti itu. Jadi sebenarnya pemerintah sudah bersusah payah untuk membebaskan biaya PTSL ini. Tapi hanya kekurangan patok karo materai ya tinggi ajang korupsi meres rakyat. Selamat pagi Pak Bri. Pagi Mas Edi. Bagaimana Pak Bri tanggapan jenengan sebagai Ketua LSM Mapak terkait polemik di Desa Ngepung tuh masalah PTSL tuh Pak? Jadi begini Mas Edi. Kami menanggapi masalah program PTSL yang diajukan oleh Desa Ngepung, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk. Jadi istilahnya ini ada dua kubu. Kubu yang pertama ini istilahnya dari Mas Suyadi yang menghendaki mereka tidak mau ditarik lebih dari biaya SKP 3 Menteri 150.000 per bidang. Sedangkan panitia kok Mas menghendaki 450.000 per bidang. Jadi begini, jadi dua kubu ini sulit untuk ditemukan karena sudah sejak awal sudah ada ketidakcocokan dari pihak kelompoknya Mas Suyadi dengan pihak pemerintahan Desa Ngepung. Memang betul Mas Suyadi, jadi sesuai dengan aturan SKP 3 Menteri untuk Jawa, Bali ini per bidang hanya ditarik 150.000 per bidang. Nah, tapi dengan ada perkembangan, ada kenaikan materai yang dulu 6.000 menjadi 20.000. Nah ini ada istilahnya akhirnya ada Pergub nomor 25 tahun 2019. Intinya apabila biaya 150.000 per bidang itu kurang, tolong dari pihak panitia buatkan laporan secara tertulis kurang berapa biaya yang ditarik dari masyarakat itu, nilainya kalau 150 kurang berapa, harus mengajukan. Jadi nggak liar, selama ini kan liar dianggap cukup kanggo desa kono, padahal itu kan jelas harusnya harus ada pertanggungjawaban. Misalnya untuk materainya berapa, patoknya berapa, itu sudah jelas nilainya. Uang lembur itu harus ada, misalnya lembur 1 jam nilainya berapa sesuai dengan aturan. Jadi rasa gelem bingung ndak nih nilai untuk biaya PTSL di Nganjuk ini. Selama ini di Nganjuk ini seandainya benar-benar istilahnya dikoreksi benar sesuai dengan aturan, kira-kira 99% ini kena karena menyalahi SKP 3 Menteri. Inilah permasalahannya. Sedangkan dari pihak kejaksaan sendiri dalam menangani proses indikasi dugaan pungli PTSL di Nganjuk ini gak ada gregete. Dulu saya benar-benar ngacungi jempol kepada Kajari Pak Nopi ini. Amal-amalnya dinas di Nganjuk ini rangkeng benar, kepala kelurahan Marjayeng beserta ketua panitianya. Tapi setelah itu gembos, saya justru prihatin. Bener, idola saya itu Pak Nopi. Tapi sekarang dengan laporan dugaan pungli di Desa Sukewaras, Kecamatan Prambon, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, mana sekarang kerjanya? Nggak jelas. Padahal untuk Sukewaras 650 per bidang. Gimana? Ada bukti, ada buktinya ada. Tapi penyelesaiannya sekarang alasannya itu kepala desa tidak pakai uang. Lucu kan? Coba
Ya kalau memang nggak pakai uang, ya kembalikan sisanya, kok nggak dikemplang seperti sekarang ini. Tolong Pak Novi, sampai bener-bener yang sesuai dengan amal komitmen berantakan korupsi di Nganjuk. Cuma manut anak buahmu, saya nggak bener diduga. Dulu pernah ada kunjungan kerja kejaksaan ke DPRD Kabupaten Nganjuk, dan itu pembahasan terkait PTSL, Pak. Itu bagaimana, Pak, hasilnya? Ya, betul Mas Edwin. Jadi ada kunjungan kerja dari pihak Kejaksaan Negeri Nganjuk ke Dewan dan DPRD Kabupaten Nganjuk juga bahas masalah polemik yang ada di Nganjuk, masalah PTSL. Karena pelaksanaannya carut marut dan selalu melanggar aturan dari pemerintah SKP 3 Tapi kenyataannya apa sampai sekarang? Gedabrus. Dewan ini loh. Terus mana? Hasilnya sampai sekarang itu nggak jelas. Seharusnya dengan adanya kunjungan kerja dari pihak Kejaksaan Negeri kita sambut dengan bagus. Jangan sampai melanggar aturan-aturan yang ada. Tapi kenyataannya sampai sekarang hampir 1 tahun nggak jelas dilindungi. Tugasnya Dewan ini apa? Terus nggak ada tindak lanjutnya sama sekali, apa gunanya? Seharusnya Dewan ini justru harus segera difasilitasi, dicari batas-batas kemampuan berapa. Ini nggak seperti sekarang ini dibiarkan terus. Jelas-jelas ada indikasi dugaan pungli di situ. Orang nggak tak geleme dewe Pak, nggak diumbar liar aja. Inilah kinerjanya Dewan ini patut dipertanyakan. Apa sih buat untuk masyarakat? Oh, jelas ada indikasi dugaan pungli. Setiap ada program PTSL di desa itu pasti ada indikasi dugaan pungli di situ. Tapi mana tugasmu sebagai wakil rakyat? Kembali kepada kasus permasalahan yang ada di PTSL yang ada di Desa Ngepung. Saya mohon kepada Mas Yadi, jadi memang aturannya untuk panitia harus dibentuk pokmas di Desa Ngepung itu sendiri. Jadi jangan istilahnya membuat aturan sendiri, terus daftar anggotanya ada sekitar 200, kalau diurus sendiri ini kan nggak benar Mas Yadi. Mohon sekali lagi dengan kerendahan hati ikuti aturan yang ada. Terus yang kedua, bagi Pokmas Ngepung narik patang atau seket ini iso gawe pertanggung jawab. Jadi kok gak ada unsur pungli ya? Ini masalahnya apa? Setiap ada program PTSL di desa-desa gak disebutkan nilai besaran, nilai untuk biaya satu bidang itu berapa, gak disebutkan oleh panitia. Karena apa? Kebanyakan ada indikasi korupsi nang jero niku. Coba masyarakat diberi penjelasan. Loh, biaya untuk PTSL itu sesuai dengan SKP 3 Menteri 150. Ben jelas masyarakat kuwi mohon masyarakat Ngepung. Sebenarnya biaya itu benar apa yang dikatakan Mas Yuyati 150 per bidang. Tapi seandainya itu nilainya kurang, harus ada usulan. Itu sesuai dengan Pergub nomor 25 tahun 2019. Kekurangannya berapa? Harus jelas penggunaannya. Mosok sampai 3 kali lipat, 300% kenaikannya. Sebenarnya 300.000 rupiah itu loh, sudah cukup, lebih dari cukup. Mosok seandainya SPJ ini menghabiskan gimana? Seandainya setor berkas dari Balai Desa Ngepung ke kantor BPN Nganjuk, mosok sampai 10 juta tak jalan? Kan nggak mungkin kan? Itu pun nggak habis. Duitnya lo gak habis karena apa, nilainya ratusan juta kalau ada 1.000 orang ini. Terus bagaimana? Nggawe SPJ itu piye caramu ya? Karena apa? Aturannya jelas. Misalnya ngelembur 1 jam nilainya berapa rupiah, 1 hari berapa, itu ada. Orang sak gelem dhewe. Apa mbok kira gak enek pungli? Bahasa apa mergo sampean gak paham aturannya? Jadi harus jelas lah kegunaan untuk panitia, tuku rokok, untuk mangan, ngombe, ada semua. Perizinan nilainya berapa? Dan nanti dibagi, semakin banyak orang yang peserta
PTSL semakin murah nilainya. Itu jadi mohonlah masyarakat biar ngerti aturan. Jadi memang aturannya seperti itu. Ojo kok kesepakatan kan ini sudah ada kesepakatan jahat tuh ini. Kesepakatan maling. Karena apa? Masyarakat gak jelas, aturannya gak jelas. Daripada ngurus sertifikat umum kan lebih mahal. Enak dengan PTSL ada berapa seket ya. Ini pemahamannya masyarakat seperti itu. Jadi sebenarnya pemerintah sudah bersusah payah untuk membebaskan biaya PTSL ini. Tapi hanya kekurangan patok karo materai tinggi ajang korupsi meres rakyatnya. Jadi kalau kesimpulannya dari ngepung ini antara pihak Pak Suyadi dengan pihak panitia Pokmas PTSL, tolong dipahami apa yang saya katakan tadi. Jadi sudah gak naik pungli piye, total biayanya lo total lah. Ya, nanti di total semua berapa, terus kalau dengan aturan SKP 3 Menteri 150.000 per bidang, kurangnya piro, dipotong nih sesuai jumlah pendaftar. Itu baru namanya bersih dari pungli. Jadi patah atau saya 3 kali lipat dari aturan SKP 3 Menteri kok gak naik pungli gimana? Tolonglah kalau memang minta Nganjuk ke depan lebih bagus, ayo ditonton ayo ben bersih dari korupsi. Yang kejaksaan juga seperti itu. Jadi intinya mohon dari kejaksaan laporan yang sudah masuk segera ditindaklanjuti. Coba lawur setahun muncul terus gak ada tindak lanjuti, gak ada laporan ke pihak pelapor. Inilah jelas gak aturan kejaksaan negeri ini. Kasus laporan Burung Rejo gak jelas, tahapan-tahapan sebenarnya sudah ada, tapi diolor sampai setahun lebih gak jelas jeluntrungnya laporan. Apa ben lali pelapornya? Asal dari pihak kejaksaan.